Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat-sahabat Iwaya Channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah ketakutan pada dimensi lain atau dalam tanda kutip ketakutan kepada makhluk astral. Ya, rasa takut diciptakan Tuhan itu sebenarnya untuk rambu-rambu, bukan untuk suatu kenegatifan kepada diri kita. Contohnya begini, jikalau manusia melakukan kesalahan, maka Tuhan hadirkan rasa takut itu. Rasa takut pada dosa, rasa takut kepada sebab akibat, supaya manusia itu kembali ke jalan yang lurus. Nah, pada konteks ini, terkadang rasa ketakutan pada dimensi lain ataupun hantu itu sebenarnya hanya sugesti. Sugesti dari apa yang pernah kita dengarkan, sugesti dari apa yang pernah kita baca, dari suatu media, dari teman, ataupun dari tetangga. Sehingga lama-kelamaan memori-memori alam bawah sadar itu terus tersimpan di file-file otak kita. Ya, untuk melakukan suatu terapinya, yaitu menanamkan sugesti-sugesti positif di dalam diri kita. Ya, jalan keluar dari permasalahan ini yaitu dengan cara mengolah rasa kita, mengolah pikiran kita, mengolah hati kita supaya tetap jernih, supaya rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Tuhan berikan itu melebihi dari segala sesuatu yang ada, sehingga meningkatkan kepasrahan kita kepada Tuhan, bahwa apa-apa yang terjadi pada diri kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, baik ataupun buruk, senang ataupun susah, kita tinggal menjalani saja. Pandai-pandailah untuk bersyukur, mensyukuri apa-apa yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, kembali pada konteks bahasan yang pertama tadi. Dimensi astral ataupun orang kata itu alam hantu. Itu sebenarnya kalau dari pemahaman diri saya pribadi, itu hanya seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu akan diproyeksikan, akan dipancarkan oleh alam bawah sadar kita, menjadi sesuatu yang seolah-olah itu nyata. Contohnya begini, kita mendengar bahwa di suatu tempat A, saya kasih contoh, di pohon yang gede itu kata orang, itu ada penampakan. Saya kasih contoh pocong ataupun apalah yang orang-orang itu sering ceritakan. Maka saat kita berjalan, saat kita melewati tempat itu, alam bawah sadar kita itu sudah memproyeksikan bahwa di suatu tempat itu ada hal-hal yang seperti ini, yang seperti kita dengar, yang seperti kita baca, yang seperti kita lihat dari film-film ataupun dari orang-orang yang bercerita. Maka tanpa kita sadari, pas kita berada di situ, halusinasinya itu tumbuh dan memproyeksikan seolah-olah itu nyata. Jadikanlah kita merinding, kita merasa ada sesuatu, kita merasa ada suara, padahal itu tidak ada.
Untuk antisipasi hal-hal yang seperti ini, ya kita perlu suatu penjernihan, suatu relaksasi pikiran, suatu relaksasi alam bawah sadar kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kita sibukkan diri kita untuk hal-hal yang positif. Kita perbenahi badan kita untuk selalu menyebut nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kepasrahan pada diri kita itu tumbuh. Sehingga yakin tidak ada sesuatu pun di luar dari izin yang telah diberikan Tuhan. Baik ataupun buruk, senang ataupun susah, pada hakikatnya sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan tentukan untuk diri kita. Dimensi astral itu kalau kita takutkan, mereka itu sebenarnya ya seperti alam ini juga. Kita mempunyai satu alam yang hidup berdampingan, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Hanya dikasih sekat hijab. Mereka ya mereka, kita ya kita. Ya, terkadang sugesti kita itu memancing mereka untuk merespon. Sebenarnya mereka itu baik-baik saja, seperti kita juga. Kalau kita tidak mengasih sinyal, ya mereka tidak akan datang. Terkadang rasa ketakutan itu menjadikan sinyal untuk mereka. Rasa ketakutan yang begitu, wah. Nah, itu menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk mereka. Sehingga bisa mewujudkan sesuatu, memproyeksikan sesuatu yang berada di alam bawah sadar ini. Seolah-olah itu menjadi nyata. Maka, senjata yang paling utama yaitu pandai-pandailah menjaga alam bawah sadar ini untuk menge-save file-file yang bermanfaat. Pandai-pandailah menjaga hati untuk selalu bertawakal, untuk selalu pasrah pada Tuhan. Insya Allah hidup Anda, sahabat-sahabatku semuanya, akan selalu damai, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan keberkahan dari Tuhan. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah berkenan melihat video ini. Semoga ada manfaatnya, walau hanya sedikit ilmu dan wawasan yang saya punya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.